tipikal itu lurus enggak, keriting enggak, tapi bergelombang. Rambutnya gagah. Kalau panjang bagus. Yang mengatakan rambut Nabi itu ke bahu. Ada yang mengatakan sampai kuping daun telinga. Berhasil kalau pantas silahkan, kalau tidak pantas jangan diteruskan. Sudah kan rambutnya jelek ya. Ya ini bukan mencaci tapi mengingatkan biar tidak ditertawakan orang maunya gagah-gagahan, ataunya orang menganggap kayak apa ya. Kembali kepada Nabi itu orangnya pokoknya sempurna lah secara fisik. Ba'atsallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Rasulullah ba'atha mengutusku kepada kanjeng Nabi, Allah siapa Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan, pada usia 40 tahun. Maka 40 itu usia matang katanya. Ada rahasia pada angka 40. Mestinya orang pada usia ini sudah matang harapannya. Setiap bilangan-bilangan itu ada rahasianya, dan kita dikir habis sholat itu 33 itu ada rahasianya ya. Ada hitungan 7, ada hitungan 4, ada hitungan 33, ada 41, ada hitungan 313, ada hitungan 4444, itu ada rahasianya semuanya. Ya jangan ngaji kitab-kitab ini, ngaji ilmu rahasia yang mengungkap angka-angka. Biasanya ya bukan perdukunan gitu ya. Cuma kadang-kadang disalahgunakan. Ilmunya orang-orang yang makrifat kepada Allah itu kayak Samsul Ma'arif gitu. Cuma kadang-kadang dibaca oleh orang yang belum kuat syariatnya, kemudian dijadikan ilmu perdukunan. Itu salah itu. Faqama bima kata asyra sinina. Rasulullah diam di kota Mekah selama 20 tahun ya. Asyra 10 tahun ya, 10 ya. Asyra 10 sinina, beberapa tahun. Wabil Madinah ya asyra sinina, di Madinah juga 10 tahun. 40 tambah 20 60. Fatawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si sittina sanatan. Menurut riwayat ini Rasulullah itu wafat pada usia 60 tahun. Pada permulaan ala ra'si, pada permulaan 60 tahun. Walaysa fi ra'sihi, dan tidak ada pada usia 60, di ujung usia 60, di awal. Laisa tidak ada fi ra'sihi, yang pada kepala Rasulullah yang mulia waliyatihi, dan jenggot Rasulullah. Kepala berarti rambut maksudnya. Walaysa fi ra'sihi is'una sa'ratan bayda'a, 20 bulu atau rambut yang putih. Artinya uban beliau antara kepala dan jenggotnya, beliau jenggot Rasulullah indah, bak lebah bergantung katanya, segini, gua ya. Jadi tidak ada yang jenggotan katanya. Tidak, Rasulullah itu gagah segini, sapa lekuk katanya. Andai kata digini kan ya, segini. Berarti segini cuma jenggotnya. Untuk sampai ada yang heboh sampai segini. Apa ya? Jaga tetap menjaga keindahan. Anehnya sampai beliau sepuh ya, kira-kira saya ini tak dulu jenggotan ini bagus, jenggot dulu saya. Ya bagus. Cuma karena uban ya dihilangkan. Kalau kalah sama pada, kalau dicukur kan 12-13 sama pada. Udah uban padahal usianya baru menginjak 50. Rasulullah 60, tak lebih dari 20. Ini kan hebat. Masih hitam rambutnya. Itu hadis yang pertama menggambarkan tentang bagaimana bangunan fisik Rasulullah yang tak terlalu tinggi, tak terlalu pendek. Putihnya bagus, tidak putih kecoklatan.
siapa di sini ya mungkin tidak bisa ya, orang China tidak bagus sepertinya, orang Barat kemerah-merahan seperti itu kayak kena apa ya, matahari itu pokoknya indah lah kulitnya Rasulullah. Kemudian haddatsana Humaid bin Mas'ad al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi an Humaid an Anas bin Malik an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rohatan. Dengan hadis yang berbeda tapi semangatnya sama, mau menggambarkan kondisi fisik. Nanti itu rof'ah, sedang. Perawakannya tak terlalu lebar, tak terlalu ramping, tak terlalu tinggi, tak terlalu lubuk. Itu rof'ah namanya, sedang. Laisa bitawili wala bil qasir. Laisa tidak ada siapa lagi bitawili jalan panjang wala bil qasir, juga tidak terlalu pendek. Hasanal jismi, bagus fisiknya. Wa kana sya'ruhu laisa bijaddin. Ada siapa apa rambutnya Rasulullah? Laisa tidak ada apa sya'ruhu bijaddin, ialah apa tadi? Keriting wala sabtin, dan juga tidak lurus kaku. Kemudian asmarul launi, kehitam-hitaman warna rambutnya. Asmaro, kehitam-hitaman warna rambutnya. Wa idza masya, kalau beliau berjalan, masa yatakaffa'u, berjalan dengan cepat. Tak pelan, tak. Yang orang yang jalannya cepat itu menunjukkan beliau orang yang kuat atau lemah? Kuat. Arab itu kan memang medannya begitu. Mekah itu di bawah. Makanya di ayat Al-Quran ketika Nabi Ismail ditaruh sama Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim kan gimana? Inni askantu min dzurriyyati fi wadin. Wadin itu apa? Lembah. Ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanamannya. Inda baitikal muharram, juga di situ ada Baitullah, karena Baitullah mulai zamannya Nabi Adam memang ada itu. Rabbana liyuqimus shalah. Ya tidak ada apa-apanya, memang di lembah. Jadi kalau mau kemana naik, turun, naik, sehingga ini membuat fisikku kuat. Ya. Terus terang saja, saya cuma beberapa hari di sana, kurang lebih selama 25 hari. Kayaknya asam urat dan semacamnya itu hilang. Kenapa? Karena ya jalan dulu, masjid jalan, mana jalan. Jalannya ya begitu, tidak terasa ini naik turun gara-gara banyak orang. Desakan malah senang. Sambil mikul air kadang-kadang. Yang beratnya berapa itu? 5 kilo. 5 kilo kadang 2. Itu sambil berjalan begitu. Karena teman-teman cepat, ya akhirnya apa katanya orang Madura, ngejet aja loh. Begini itu loh. Jadi itu membuat fisik ini kuat. Rasulullah kuat begitu. Kemudian ya haddatsana Muhammad bin Basharin. Lihatkan ini ya. Kamu jangan apa namanya kita pria ustadznya. Jangan apanya, tapi kamu melihat bahwa di sini kamu gambarkan sosok Rasulullah. Mungkin ini hanya menjelaskan sifat. Harapannya sifat ini kemudian terwujud dalam bentuk fisik. Ya. Sebab kalau fisiknya kamu tidak pernah ketemu, ya paling tidak kenal fisik, sifatnya. Harapannya nanti mungkin dengan membaca kitab ini yang menjelaskan tentang sifat fisik Nabi, kita dijumpai. Arya loh, saya yang dibaca Sukandi itu, ya saya duluan, baru kamu ya. Lihat Rasulullah, kamu dulu ya. Saya yang baca ya. Atau bareng-bareng ya. Nah ini loh saya yang digambarkan, katanya rambut saya tidak keriting, juga tidak lurus kaku, ini rambut saya ya. Ini nanti digambarkan mata beliau seperti apa, alis beliau seperti apa, bulu mata beliau seperti apa. Harapannya ini menambah mahabbah
sama dengan kamu mencintai orang kan semuanya kemudian kamu nilai matanya, bola misalnya. Karena Madura bola, ya. Bola itu bundar itu. Ininya Nabi itu panjang, apanya ini bulu matanya ininya hitam, hampir menyambung antara satu dengan yang satunya. Tapi bagus itu loh. Berarti kamu bayangkan Nabi itu indah, Nabi itu ganteng gitu loh. Kemudian muncul rasa kita, ya Allah, alangkah indahnya kapan aku bisa bertemu dengannya. Datanglah walaupun hanya dalam kalau betul harapan kamu, datang Rasulullah, datang. Ya. Mudah-mudahan ya. Jadi apa mereka kitab sudah rekata ini saja tak menantang misalnya ya. Ini bukan persoalan menantang ini persoalan kita berharap dengan mengaji sifat-sifat Rasul. Haddatsana Muhammad bin Bashar yakni al-Abdiyah wa haddatsana Muhammad bin Ja'far. Kalau ngaji hadis memang begini ya, haddatsana memang. Nanti kamu akan belajar mustalahul hadis. Qala haddatsana Su'batu an Abi Ishaq qala sami'tu Bara'a ibn Azib yaqul. Dia berkata, Bara' bin Azib kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Sama dengan yang tadi itu, apa rajulan marbu'an? Orang laki-laki yang sedang ya. Jadi Nabi itu sama, kalau tadi ibaratnya pakai murabba, ini pakai marbu. Kalau murabba sigatnya apa? Rabba'a yurabbi'u tarbi'an tarba'an tirba'an murabba. Masih di kalangan masdar itu masih ya. Kalau marbu marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini adhi mal jummati ila syahmati udunaihi. Jadi Rasulullah itu pundaknya itu ba'id itu maksudnya ba'ida ma baina mankibahi, satu pundak dengan pundak yang lain ini jauh. Maksudnya apa? Tidak krempeng itu kan dekat antara pundak satu dengan pundak, tapi lebar sehingga dadanya, katanya orang Madura itu bidang. Apa bidang itu? Ya, bidang ya. Sama bidang ya. Bidang itu makanya digambarkan satu pundak dengan pundak yang lain ini ba'id. Mamakan ba'id jauh. Ya. Munsema qarib berarti ini kecil. Sama. Nah, ini kecil ini. Kalau yang lebar seperti siapa? Roy. Kecil ini sih ya. Yang lebar ini, tapi bukan lebar ke depan, gendut bukan. Nanti itu enggak. Atletis itu bang kotak-kotak. Seperti ini, yang mau makan nginum, ya raja tabuna ya. Pokoknya walhasil indah. Walhasil Rasulullah indah. Kemudian azimal jummati ila syahmatil udunaihi. Rambutnya lebat sampai terurai ke daun telinganya, cupingnya. Azimal jummah, besar rambutnya, maksudnya lebat ya, sampai ila syahmati udunai, sampai cuping kedua telinganya. Apa itu cuping? Apa tadi? Ini syahma ini nih, enggak lemak ini di bawah ini yang empuk ini. Nah, di sini ya. Daun telinga apa ini? Daun telinga ini, hah? Daunnya kan ini, telinganya ini daunnya.
alaihi hullatun hamra'u. Alaihi ialah pada Nabi hullatun pakaian, hamra'u ya merah. Mana ada orang pakai pakaian merah tapi kelihatan gagah itu. Merah menyala. Walaupun mursyid yang kulitnya putih suruh pakai pakaian merah menyala itu, pas aja dan enggak kalau gelor itu. Tapi Nabi pakai pakaian itu malah gagah. Ini menunjukkan merahnya baju itu tak mengalahkan cahayanya Rasulullah. Ditunjuk Rasulullah matahari kalau mau. Tapi Rasulullah bedanya dengan matahari. Kalau matahari itu sinarnya menyilaukan, Nabi itu nyaman dilihat. Cuma tak kuat bukan karena sinarnya, tapi haibahnya terlalu kuat. Wibawanya itu loh. Tak kuat orang melihat karena wibawanya begitu kuat auranya. Ada perempuan ketika dilihat itu membuat kita bersyahwat. Ada perempuan yang berwibawa, cantik dia tapi kemudian membuat kita sungkan gitu loh. Untuk terlalu lama menatapnya. Itu yang harus kamu cari. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Ma ra'aitu tak pernah melihat siapa aku syai'an sedikit pun kepada sesuatu yang kecil qattu sama sekali ahsana minhu. Tak pernah melihat sesuatu itu lebih bagus sekecil apapun itu kebagusannya dibandingkan kita dengan Rasulullah. Oh, Rasulullah memang secara umum bagus, tapi kalau dilihat ininya masih bagus. Tidak ada itu, tidak ada. Pokoknya walhasil Rasulullah itu mulai yang paling sempurna sampai yang paling kecil, tidak ada yang melebihi Rasulullah. Maka wajar kalau kemudian banyak para sahabat datang kepada Rasulullah menawarkan dirinya untuk dijadikan istri. Kalau akhlaknya sudah, tidak usah kamu yang muji. Allah sendiri sebagai penciptanya sudah muji. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala sungguh atas akhlak, di atasnya khuluq, akhlak al-azim yang agung. Bukan kita kalau berbicara akhlak, jauh lagi kita ya. Saya kadang-kadang gimana ya kalau marah-marah itu, apa marahnya saya dari setan apa dari mana. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini dicaci maki oleh orang. Tidak membalas dia. Orang kalau ada orang yang mencaci kemudian diam, itu semakin marah yang mencaci itu. Karena memang maksud dia bagaimana ada respon dari yang dicaci. Cacian pertama tidak direspon. Dilihat oleh Rasulullah suka sama Sayyidina Abu Bakar. Karena direspon, datang lagi, caci lagi. Diam lagi, pergi dia. Rasulullah melihat, datang boleh yang ketiga. Katanya kamu itu sabar ada batasnya. Kalau belum ada kena ibadah. Balas kemudian. Dan ketika dibalas, Rasulullah tak melihat langsung pergi. Panggil Sayyidina Abu Bakar tak mau. Setelah ditanya kenapa sampai meninggalkan saya di saat saya melakukan pembalasan yang sama. Aku melihat kamu ketika dicaci maki tadi itu. Kamu sabar tidak? Menjawab, kamu itu didatangi oleh malaikat banyak di sekitar kamu. Aku suka bersama kamu yang dilihat bersama dengan malaikat. Dicaci maki lagi yang kedua, kamu dicaci maki, semakin banyak malaikat yang berkumpul. Begitu ketiga kamu dicaci dan kamu balas, malaikat pergi dan di saat itu aku melihat iblis bersama kamu. Maka aku tak mau melihat iblis dan ketika dipanggil kemudian menjawab. Karena yang dilihat oleh Rasulullah bukan lagi Sayyidina Abu Bakar, tapi iblis yang bersamanya. Tapi itu kalau kemudian membalas karena dirinya sendiri, ya tinggal kamu marahnya apa ya. Kalau marah, Sayyidina Ali kan pernah begitu. Ketika dalam perang sudah mau dibunuh Musa itu, mau dipenggal lehernya, sudah jatuh itu, mau dipenggal lehernya. Beliau berperang itu lillahi kalimatillah, karena lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Tapi begitu musuhnya meludahi Sayyidina Ali, gitu. Marah dia. Sebagai pribadi itu kan diludahi, marah. Gagal, dibiarkan lalu orang kafir ini.
Lalu sahabat dulu, kenapa ditinggalkan itu? Aku tadi mau menggal leher dia karena aku li'la'i kalimatillah. Tapi ketika dia ludahi mukaku, aku marah dan aku takut di saat aku bunuh karena rasa sakit. Ini kan orang luar biasa nih ya. Kalau kita kan sebaliknya, menurusan agama nomor sekian lah, tak urus. Tapi kalau harga diri saya, jangan coba nih. Itu kalero itu, kalero itu. Ya. Bagaimana itu mindset seperti itu, cara berpikir seperti itu dirubah. Justru yang harus kita bela mati-matian ketika itu menyangkut agama orang lain. Justru kalau diri sendiri kita pura-pura bodoh aja. Haddatsana Muhammad bin Bashar yakni al-Abbadi qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin qala haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara' Sulaim al-Bara' bin Azib yaqulu. Benar ini ya? Hah? Iya, ini betul. Karena Rasulullah SAW rajulan marbu'an. Iya. Baik dan mabenan mangsulan. Sekarang mana? Haddatsana Mahmud. Haddatsana Mahmud bin Ghailana. Qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abi Ishaq anil Barra ibni Azib. Jalurnya tetap dari dalam ya, sumbernya. Cuma yang menerima itu yang berbeda-beda ya. Ini namanya kalau mustalah hadis nanti belajarnya di riwayat bukan dirayah. Qala ma ra'aytu min di limmatin fi kullatin amra'a aksara min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaihi fa'idha ma baina mankibaihi lam yakun bil qasiri wala bil tawili. Katanya beliau, ma ra'aitu min dilammatin, aku tak pernah melihat min dilammatin dari orang yang mempunyai rambut fi kullatin hamra yang fi kullatin apa kullatin ya? Amrok merah kullat. Beliau berkata tadi bulan bagian ya. Aku tidak pernah melihat min dilimmatin dari orang yang berambut panjang fi hullatin hamro'ah dengan pakaian yang berwarna merah aksana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sakrun dia teribu mangkibaihi. Beliau itu mempunyai rambut lahu sya'run. Baginya rambut dia teribu yang sampai mankibaihi kepada dua pundaknya. Yang memukul dua pundaknya artinya sampai kepada dua pundaknya. Baik kama baina mankibaihi. Jauh apa sesuatu baina mankibaihi di antara dua pundaknya. Maksudnya tadi itu bidang. Lam yakun bil qasir wala bil tawil. Tidak panjang dan tidak pendek dan tidak panjang. Haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Al-Mas'udi wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi